di sebelah sini ya posisinya ya. Nah ini dipasang di sini, dipasang di sini, dipasang di sini. Jadi setiap ada magnet yang melalui ya, mendekati atau melalui si apa namanya ini, si, hole sensor ya, posisinya itu akan langsung ketahuan ya modelnya itu, magnetnya ini apa ya, posisinya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, umumnya motor BLDC menggunakan 3 sensor Hall yang dipasang di ujung stator yang tidak digerakkan. Saat kutub magnet rotor utara atau selatan melewati sensor Hall, nah sensor menghasilkan sinyal logika tinggi atau rendah. Pokoknya seperti itu. Nah, kombinasi sinyal dari ketiga sensor Hall digunakan untuk menentukan urutan komutasi yang tepat. Posisinya seperti itu. Nah, ini ya, misalnya di sebelah sini pertama ya. Nah, ini udah pertama yang di SC ya. SC ini anggaplah yang ya di sinilah ya, ini A, ini B, ini C ya. Ini fase A, fase B, ini fase C. Nah, modelnya seperti itu. Jadi ini ditaruh di posisi A, B, C. Misal begitu ya. Ini ada A, B, C. A, B, C. Posisinya begitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya ini berputar ya, dia berputar. Nah, misalnya ada magnet yang set, nah ada magnet yang nyentuh yang A. Nah, ini anggaplah ini yang A ya. Yang sorry, ini yang C ya misalnya ya, dia berputar ya. Set. Oke, ini ada magnet yang mendekati sensor C. Nah, sensor C akan memberikan pulse ya, pulse seperti ini, seret. Nah, jadi di tengah-tengah sensor C itu ya, maksudnya di tengah-tengah fasa dari sensor C. Nah, nanti apa namanya? IGBT ya, IGBT atau rangkaian driver khusus yang deket tadi ya. Misalnya yang deket itu anggap saja ini apa ini? EA. Nah, EA ini mana ini? EA ini. Nah, EA sebelah sini ya. Nah, EA sebelah sini. Nah, maka yang sini akan aktif ya. Jadi nanti arusnya akan kayak gini. Seret, seret. Nah, seret gitu ya. Terus dia ke sini ya, modelnya nah ke sini. Nah, itu seperti itu ya posisinya ya. Terus kemudian dia berputar lagi, ya dia berputar lagi ya, seret modelnya begitu ya. Terus kemudian akan men-trigger sensor yang ini geser semua, ini geser semua, ini yang A, anggaplah ini yang A yang sebelah sini ya posisinya. Nah, ini maka magnetnya akan aktif ya, seret. Nah, ketika magnet aktif begitu ya modelnya ini, maka di tengah-tengahnya dia akan men-trigger yang B ya. Nah, maka yang B mana B? B ini nih. Nah, ini ya, berarti dia dari sini gantian ya, seret. Nah, ini dia ke sini arusnya ini. Nah, ketika itu terjadi, nah yang C ini dia posisinya lagi mati. Jadi yang sebelah sini dia masih mati ya. Posisinya ya, drivernya ini masih mati. Tipikalnya itu. Terus kemudian dia geser lagi ya, rotornya bergeser lagi. Rotornya kan di luar ya. Ini outer ya, tipe outrunner atau outer. Muter lagi. Nah, maka otomatis yang sebelah sini dia dapat sinyal tes gitu kan, dia dapat sinyal. Nah, ini high ya. Jadi sensornya high mendeteksi adanya sinyal posisinya. Nah, ketika dia mendeteksi adanya sinyal, maka yang aktif adalah yang C ya. Nah, di sini ya yang C. Tipikalnya yang C itu akan aktif. Nah, ini mana yang C ini ya, ini C, ini sebelah sini C ini ya. Nah, ini C, ini A, B, C, ini C sebelah sini, maka nanti drivernya akan meng-on-kan ya, dia akan meng-on-kan posisinya. Nah, sehingga dari sini nah sini ya, dia ke sini. Nah, ketika yang C terjadi, ya ketika C high ya, posisi yang A ini modelnya dia lagi low ya, dia lagi low atau ada di sisi negatif posisinya. Jadi ini akan dibalik ya fasanya ya, dibalik fasanya. Jadi yang awalnya dia seperti ini, nah dia posisinya nanti akan apa namanya, sebaliknya ya. Jadi ini dia open, nanti yang ini sebelah ini dia on posisinya. Jadi dia bisa balik sini. Nah, modelnya gitu. Jadi awalnya dia ke sini ya, terus dia off, nah dia balik sini. Nah, posisinya begitu. Oke, saat kutub magnet rotor utara selatan melewati sensor menghasilkan sinyal. Kombinasi sinyal dari ketiganya digunakan untuk menentukan urutan komutasi yang tepat. Oke. Nah, totalnya ada 360 derajat ya nanti ya teman-teman. Satu loop atau satu putaran itu 360 derajat. Posisinya seperti ini 360 derajat. Seperti itu. Tapi sensingnya itu nanti dibagi dibagi 3 ya, karena memang dia ada 3 sensor ya. Jadi artinya sensingnya dia per 120 derajat ya modelnya itu. Jadi ini dari 0 ya, ini 0, ini 120 derajat, tambah 120 derajat. Modelnya seperti itu. Nah, ini di sini ya. 120 derajat tambah 120 tambah 120 tambah 120 dan seterusnya. Modelnya begitu. Oke. Tapi untuk BLDC ini kalau misalnya secara penelitian ya atau secara praktikal industri, dia tidak mulai di 0 derajat ya, tapi dia dimulai di 30 derajat karena 0 sampai 30 derajatnya itu dianggap sebagai mulai ya. Mulai ini apa ya? Starting, sebagai starting awal. Starting awal itu dia memang sengaja tidak di sensing terlebih dahulu, modelnya begitu. Jadi memang sengaja dikasih gap, dikasih space dulu ya. Nah, muter dulu lah. Ya muter sih kan. Nah, silakan berputar terlebih dahulu. Nanti setelah dia nyentuh setelah berputar, nah dan dia menyentuh 30 derajat baru dimulai ya. Fase itu mulai dimulai.
modelnya seperti itu. Oke, jadi nanti kelipatannya 30 tambah 120, 150, 150 tambah 120, 270, terus balik lagi ya, 270 tambah berapa namanya, 120 nanti balik lagi ke sini, balik lagi dan seterusnya. Jadi kelipatannya 120 derajat. Oke, nah, oke, kita masuk ke rangkaian ekivalen dari BLDC ya, posisinya ya. Jadi rangkaian ekivalennya bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Di sini ada rangkaian driver. Rangkaian drivernya ini biasanya itu kalau untuk motor BLDC itu jarang ya pakai MOSFET ya. Tapi memang ada ya, ada juga yang pakai MOSFET. Sekarang MOSFET juga agak besar ininya arusnya ya. Jadi sebagian ada yang pakai MOSFET, tapi yang paling sering kalau dulu ya itu pakai IGBT ya teman-teman. Jadi varian MOSFET yang frekuensinya tidak terlalu tinggi. MOSFET ini termasuk salah satu yang frekuensinya itu lumayan besar ya modelnya ya dibandingkan sama IGBT. Tapi kalau misalnya IGBT itu dia punya power transfer yang lebih tinggi ya daripada si MOSFET. Posisinya begitu. Jadi memang IGBT ini cocok untuk BLDC. Nah, bayangin ya kalau misal 50 kilowatt BLDC, 50.000 watt BLDC, tegangannya kecil, cuman 200 atau 100 malahan ya, cuman 100 volt saja. Berapa ampernya ya, arusnya berapa? Kan luar biasa ya posisinya ya. Kalau dihandle sama transistor BD139 ya, MOSFET IRFP sekian, nangis ya posisinya MOSFET sama transistornya ya. Gitu. Makanya kita biasanya dihandle pakai IGBT yang range arusnya itu bisa sampai ribuan ampere, modelnya seperti itu. Oke, nah ini anti panas-panas klub ya, heatsinknya pasti akan sangat luar biasa bagus, modelnya begitu. Oke, nah ini ya bentuknya seperti ini. Jadi di dalam PLDC karena sesuatu yang namanya lilitan ya, yang namanya lilitan pasti lagi-lagi balik ke eh, konsep dari motor induksi yang terakhir ya. Lilitan itu pasti ada yang namanya induktor, pasti ada yang namanya resistansi internal ya, ada hambatan internalnya, modelnya seperti itu. Kenapa? Karena memang panjang lilitan ya, tidak ada yang sempurna ya, pasti ada nilai resistansinya, modelnya seperti itu. Nah, jadi bagaimana ini konsep dari rangkaian ekivalennya ya teman-teman ya. Nah, jadi rangkaian ekivalennya dari si BLDC ini ya. Nah, ini kan ada tegangannya ya. Ini kan pasti ada tegangannya ya posisinya. Jadi kalau misalnya pertama yang mana ya? Yang A ini mana sih? Oh, ini A. Nah, pertama yang A dulu ya. Nah, ini arus ngalir dari sini seret. Gini kan, oke, gitu kan. Oke. Aku tolong untuk yang IGBT Q1 aktifkan dong gitu kan. Kita mau mau jalan nih gitu kan. Oke. Nah, ini di on kan ya sehingga arusnya ngalir ke sini ya. Pokoknya seperti ini ya. Nah, sehingga dia akan melakukan charge ya di sebelah sini ya. Ingat ya, lilitan itu dia ada kepasang di 4 slot ya. Jadi ada 4 slot. Artinya kalau misalnya dia ke sini, nanti dia nggak lama akan ke sini, nggak lama akan ke sini, nggak lama akan ke sini, ya. Terus kemudian dia keluar ya, dia keluar lagi ya, bosnya dia keluar lagi. Modelnya begitu, oke. Jadi ini ketika A itu aktif, nah maka sebenarnya ada beberapa pasang yang aktif. Jadi yang aktif nggak cuma di satu sisi ini aja ya teman-teman. Tadi ada beberapa yang aktif bersamaan, modelnya begitu. Oke, terus kemudian gantian ya. Habis itu sudah mulai berputar, hall sensornya mulai detect geser ya. Oke, ini udah mulai geser nih, rotornya udah mulai berputar, kata hall sensor seperti itu. Wah, gantian ya, akhirnya ganti yang B dan seterusnya. Modelnya itu seperti itu. Jadi memang ini akan bergantian, sequence ya, atau berurutan. Nah, jadi dari sana teman-teman, karena memang ada arus yang mengalir, namanya kalau misalnya ada arus yang mengalir, pasti ada tegangan ya, dia diikuti dengan perubahan tegangan. Nah, tegangan di fase A terhadap netral ya, fase A terhadap netralnya ya, ini netralnya ada di tengah ya teman-teman ya. Jadi berapa nilai tegangan A ini ke netral, modelnya ya, posisinya itu dapat dijabarkan melalui rumus ini. Nah, ini sebenarnya ini adalah rumus KVL ya teman-teman ya. Ini adalah rumus KVL atau Kirchhoff Voltage Law kalau misalnya teman-teman masih ingat. Jadi tegangan yang ada di sini nilainya itu sama dengan tegangan yang ada di resistor ditambah tegangan yang ada di induktor ya, ditambah dengan tegangan induksi atau EA ya. Ini ya posisinya seperti itu. Jadi simpelnya begitu ya teman-teman ya. Ini tegangan yang ada di resistansi ya, di resistansi atau di resistor. Ini kan ada resistor ya, resistor A, ada induktor LS, kemudian ada yang namanya EA ya atau GGL. Posisinya seperti itu. Nah, maka tegangan yang berhasil dialirkan ya dari sini menuju ke EA ini itu nilainya adalah ini ditambah tegangan yang ada di sini, ditambah tegangan yang ada di sini, ditambah tegangan yang ada di sini. Posisinya seperti itu. Maka bisa kita tulis seperti ini, KVL ya. Kirchhoff Voltage Law. Nah, kalau seri tegangan itu terbagi, kalau paralel tegangan itu nilainya sama, posisinya begitu. Nah, ini tambah
ada LAA, LBA sama LCA. Nah, ini ya ada LAA, di sebelah sini ada LAA, ada LBA, di sebelah sini ya sama ada LCA. Ya, modelnya begitu. Tapi ini sebenarnya ini adalah induktor yang sharing ya. Induktor sharing ini apa ya bahasanya ya? Induktor yang eh, induktansi yang muncul akibat pengaruh dari lilitan yang lain ya, bahasa Indonesianya kurang lebih simpelnya seperti itulah ya, atau share induction ya, modelnya begitu ya. Intinya simpelnya ini adalah induktor ya. Kalau misalnya induktor itu dikali dengan arus yang terus berubah terhadap waktu, nah nilainya akan jadi tegangan, simpelnya seperti itu ya, ditambah dengan tegangan yang ada di GGL ya, tegangan yang berubah jadi GGL, posisinya gitu. Nah, bagaimana dengan tegangan yang ada di fase ke B? Fase B. Nah, fase B ini sebelah sini ya posisinya ya. Ini fase B, nah ini fase B posisinya. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, ini ya dituliskan dengan cara yang seperti ini. Dengan VAN adalah tegangan yang menyuplai tiap fasenya terhadap netral, digunakan untuk menyuplai beberapa komponen seperti R, pada restansi, lilitan. Nah, intinya di sini KVL ya teman-teman, Kirchhoff Voltage Law. Oke. Nah, ketika masing-masing nilai ideal, maka masing-masing komponen dapat diubah menjadi RA sama dengan RB sama dengan RJ sama dengan R. Jadi, kalau misalnya nilai masing-masing resistor RA, resistor C, resistor B, RB sama RJ ini nilainya sama, maka kita bisa ganti hanya dengan nilai R saja. Anggaplah nilainya sama ya, ini ideal. Ya, walaupun kenyataannya hampir tidak mungkin sama. Pasti sedikit-sedikit beda lah. Selisih-selisih ya, paling 0,001 ohm, 0,005 ohm ya, pasti ada selisihnya lah. Cuman ya anggap saja ini teorinya ya, kita sama, posisinya seperti itu. Kemudian ini ada LS ya, jadi induktor stator per fasa ya, diasumsikan untuk semua fasa. Jadi ini semua adalah induktor atau induktansi ya. Terus kemudian ada nilai M, induktansi bagi mutual. Nah, ini ya yang saya maksud ya. Jadi ini adalah induktor atau induktansi yang dipengaruhi oleh beberapa fasa. Nah, kan lilitannya kan ada banyak ya, pasangannya ada A, ada pasangan B, ada pasangan C. Nah, masing-masingnya ini ternyata kalau misalnya lagi aktif itu akan berpengaruh, ternyata anggaplah ini magnet ya. Jadi magnetnya itu ternyata saling berpengaruh satu sama lain. Karena apa? Karena rapat ya, lilitannya kan rapat ya. Nah, itu ternyata antar lilitan ya ada magnet ketemu lilitan yang sebelahnya. Nah, ini ternyata juga bisa ini berefek ya, berdampak ya, mempengaruhi, modelnya seperti itu. Nah, tapi kalau misal di teori anggaplah semuanya sama ya, maka ditulis saja dengan LS ya posisinya ya. Terus kemudian ini untuk induktansi baginya kita tulis dengan M, modelnya gitu. Terus kemudian untuk IA, IB, IC itu adalah arus stator dari masing-masing fasa ya. Jadi IA, IB ya sama IC. Jadi ini ada arus yang ngalir ke sini, ada arus yang ngalir ke sini, ada arus yang ngalir ke sini. Nah, itu anggap saja IA, IB, IC. Posisinya seperti itu. Nah, kalau EA, EB, EC ini itu adalah GGL-nya ya, atau GGL, kayak gerak listrik. Modelnya seperti itu. Oke, sehingga dari sana kalau misalnya mau kita lihat ya, mau kita lihat bagaimana sih tegangan di masing-masing fasa ya, di masing-masing fasa atau di masing-masing lilitan A, B, C. Ketika motor itu beroperasi, nah kita harus pakai matriks ya, posisinya seperti itu. Nah, kita pakai matriks, nah kita masukkan ya yang tadi ya. Nah, kan kita sudah punya 3 parameter ini, ada RA, VAN sama dengan RA, IA ditambah dengan derivatif of atau derivatif ini apa ya? Turunan dari LA, IA ditambah dengan ini ditambah dengan GGL. Maksudnya seperti itu. Oke, kita masukkan semua ya kan, kita masukkan. Nah, ini juga sama, ini LS, MM, Pak LS sama MM dapat dari mana? Nah, ini ya dapat dari asumsi kalau misalnya semuanya ideal, modelnya begitu. Nah, derivatif ya atau perubahan dari matriks ini ya dikali dengan arus pada fase A ya, arus pada fase B atau arus pada kabel A, arus pada kabel B, arus pada kabel C ya ditambah dengan GGL pada kabel A, GGL kabel B dan GGL kabel C. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, teman-teman, kalau misalnya semuanya itu ideal dan memang nilainya itu setimbang atau sama, kita kembali ke hukum kesetimbangan energi ya di sistem 3 fasa di listrik, di mesin-mesin listrik itu IA plus IB plus IC itu nilainya sama dengan 0. Nah, ini juga dapat dari KCL ya atau Kirchhoff Current Law KCL, teman-teman. Nah, ini rangkaian listriknya dikeluarin lagi ya teman-teman ya ilmunya ya. Nah, dengan demikian maka indukasi per fasa LS sama dengan M. Nah, setelah dipertimbangkan pengaruh medan magnet dari fasa lain pada sistem gas seimbang. Jadi
Ini ya LS di sebelah sini ya. LS di sini itu adalah magnet ya modelnya. Magnet kalau misalnya magnet itu kalau misalnya apa namanya ini ya. Gimana yang jelasinnya ya? Kalau misalnya listrik ya, listrik itu ada yang namanya arus ya teman-teman. Arus kalau misalnya sinusoidal itu kan 360 derajat. Kalau misalnya sistemnya itu satu fasa, nah ini nggak masalah ya. Jadi arusnya itu santai-santai aja ya, nggak ada masalah apa-apa di energinya. Kita nggak perlu analisa dari sistem kesetimbangan arus. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke sistem tiga fasa, maka ada pembagian. Nah, pembagian apa ini? Pembagian energi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kalau misalnya sistemnya itu tiga fasa, dengan sinusoidalnya itu 360 derajat, maka kita harus bagi tiga. Kenapa? Karena nilainya sama semua. Nah, karena nilainya sama semua, maka kalau kita kembalikan ke KCL atau Kirchhoff Current Law, karena sama semua ya, resistornya sama, lain-lainnya sama, maka nilainya jadi nol. Nah, di magnet itu juga sama, karena magnetnya ini dibangkitkan dari tiga fasa posisinya, maka kita anggap posisinya LS dan M ini juga sama. Artinya nilai induktor atau magnet yang ada di dalam di dalam motor PLDC ya itu seolah-olah saling meniadakan ya saling meniadakan. Nah kalau misalnya sudah saling meniadakan posisinya ya kita anggap saja nilainya sama, berarti nilainya adalah L, modelnya seperti itu. Oke, jadi setelah kita mendapatkan arus dan juga setelah kita mengetahui medan magnetnya bahwa nilainya itu sama, nah kita tinggal masukkan ya ke yang sebelumnya. Nah ini kita masukkan ya ke sini ya. Jadi ada update ya teman-teman ya. Ini ya gampangnya gini deh. Ini variabel yang ada di sini ya, kita masukkan ke matriks ya. Jadinya seperti ini. Nah, ternyata ini bukan bentuk pertama, ini masih harus dirubah lagi. Nah, perubahannya apa? Perubahannya ini tadi ya. Ini 0, terus yang ini L. Posisinya seperti itu. Nah, kita masukkan lagi ya, kita substitusikan. 0 kita masukin, L kita masukkan. Jadinya seperti ini nanti matriksnya. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Artinya, kita bisa ketahui bahwa saat posisi nilai tegangan di kabel A itu dia aktif, maka nilainya ya itu adalah R00 atau dalam hal ini bisa kita katakan bahwa di saat kabel A itu aktif, maka yang aktif atau di dalam rangkaian BLDC itu yang on itu hanya resistor yang A saja, sedangkan resistor yang B dan C itu dia mati. Kenapa? Karena putus, karena nggak ada arus yang ngalir. Nah, modelnya seperti itu ya. Kemudian di magnet, di domain magnet itu juga terjadi hal yang sama posisinya. Jadi saat tegangan A atau kabel yang aktif itu hanya yang A, maka ya di dalam magnet itu yang aktif hanya magnet yang pertama, yang L ya, atau kalau misalnya kita kalikan, kalau metrik itu kalikannya kan kayak gini teman-teman. L dikali IA 0, yang ini dikali ini dikali ini. Nah, L dikali IA nilainya adalah LIA D per delta T, 0 dikali IB dikali D per delta T nilainya 0. 0 dikali IC sama dengan 0 ya, posisinya gitu ya, sama dengan 0. Jadi magnet yang terjadi di saat tegangan di kabel A itu aktif adalah intinya semua rangkaian yang A itu aktif, modelnya seperti itu. Nah, kecuali yang B dan yang C, yang B sama yang C itu mati semua, modelnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di matriks sebelah sini, walaupun yang aktif tegangannya itu hanya ada yang A, posisinya begitu ya, kabel yang A yang aktif ya, kabel yang B sama kabel yang C mati ya modelnya itu. Tapi arus induksi A, B, dan C itu juga aktif tiga-tiganya. Artinya sebenarnya walaupun yang aktif itu hanya satu atau dua kabel ya modelnya itu di dalam motor BLDC itu sudah ada magnetnya. Nah, EA, EB, EC ini dapat dari mana? EA, EB, EC ini itu didapat dari magnet permanen. Posisinya seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dari sini ya, dari pernyataan matriks yang sebelah sini ya, modelnya itu adalah ketika kabel A itu aktif posisinya ya, energi yang didapat dari listrik itu mati semua kecuali dari yang A,
ditambah dengan energi dari medan magnet permanen. Posisinya seperti itu. Ya, jadi ini pernyataannya benar. Jadi kenapa kok kita butuh ya menganalisa rangkaian ekuivalen agar kita tahu ya pernyataan katanya itu bahwa BLDC itu motornya itu didapat energinya dari apa namanya ini dapat dari rangkaian driver, dan yang kedua didapat dari magnet permanen. Dan dari pernyataan ini jawabannya benar seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya kita cuma membuktikan saja ya. Tenang ya teman-teman, ini tidak saya keluarkan di UAS dan dikeluarkan di UAS juga buat apa ya. Orang ini cuma informasi doang ya. Jadi ini hanya menginformasikan ke kita kalau sebenarnya itu tegangan atau energi itu didapat dari mana ya, modelnya itu seperti itu. Jadi sebenarnya tujuannya ke sana. Terus kalau misal teman-teman mau pengen tahu ya nilai EA, EB, EC ini berapa, nah ini bisa dapat dengan rumus sebelah sini. Nah rumus sebelah sini itu adalah FA theta R atau bentuk gelombang ya, yang bentuk gelombang yang terjadi atau bentuk gelombang yang berhasil dibangkitkan pada saat posisi sudut rotor di derajat tertentu, misal saat 30 derajat, misal gitu ya. Terus kemudian dikali dengan lambda P. Nah, lambda ini adalah flux ya, teman-teman. Lambda ini adalah flux dari rotor. Jadi gitu. Ini profilnya, ini tuh rumusnya ini ya, rumusnya batu magnetnya. Jadi ini tuh rumus batu magnetnya. Pak, saya bisa nggak Pak menggunakan rumus ini kalau misalnya saya pakai magnetnya kulkas? Jawabannya bisa ya teman-teman ya. Kamu bahkan bisa bikin BLDC versimu sendiri ya, posisinya pakai magnetnya kulkas dan sebagainya. Cuman memang nanti otomatis di bentuk gelombang ya, dan juga untuk flux magnetnya ini pasti akan berbeda. Posisinya seperti itu. Jadinya adalah rumus berapa EMF atau berapa GGL gitu ya, tegangan versi magnet yang berhasil dibangkitkan dari batu magnet yang kita pakai, batu magnet yang A, batu magnet B, dan batu magnet yang C. Posisinya seperti itu. Oke, nah jadi ini adalah operasionalnya teman-teman. Tadi sudah saya jabarkan, saya kira ya. Oke, ini kalau misalnya kita lihat di sebelah sini posisinya, nah ini adalah punyanya yang AN ya. Ini AN ini adalah kabel A terhadap netral ya. AN ini adalah kabel A terhadap netral. Kabel BN itu adalah kabel B terhadap netral. Netralnya di mana? Netralnya di tengah-tengah sini ya posisinya ya. Jadi netralnya ini nggak kembali ya. Nah kalau netral ini biasanya dia kan kembali ya ke rangkaian. Nah ini netralnya nggak kembali, posisinya dia ada di tengah dari si BLDC itu sendiri. Modelnya seperti itu. Kemudian ini adalah yang C ya, posisinya seperti itu. Nah dia akan bergantian. Pertama yang aktif itu anggaplah yang aktif itu posisinya itu ada yang C ini ya. Nah dia udah di tengah-tengah, terus kemudian dia turun. Nah pi per 3 ya, pi per 3 itu artinya adalah 180 dibagi 3. Nah berapa? 6 ya, berarti 60 derajat. Nah ini 60 derajat, oke dia turun seperti itu. Nah terus kemudian ketika ini sudah ada di tengah, nah yang A ini naik ya, seret gini kan, yang A ini naik, aktif lah bahasanya ya. Terus kemudian ketika udah ada di yang sebelah sini ada di tengah-tengah, posisinya ya di tengah-tengah ya, yang di sini posisinya ini diteruskan dulu sampai habis modelnya. Nah kemudian yang B aktif ya, posisinya seperti itu. Nah dan seterusnya lah ya, intinya itu begitu. Jadi ini dia saling mengcover ya satu sama lain. Ini sebenarnya sama kayak sinus ya teman-teman, sama kayak motor induksi persis kok. Cuman bedanya emang skinnya beda posisinya itu. Nah ini kalau ini skinnya trapezoid, kalau misal yang motor induksi itu skinnya sinus ya. Intinya kurang lebih seperti itulah ya teman-teman ya. Ini cukup sederhana kok. Nah ini sebenarnya ini udah selesai ya, kita sudah menyelesaikan untuk sistem pengendalian BLDC, materi tentang BLDC untuk versi basic ya, untuk versi basic. Nah ini sebenarnya ada beberapa versi tambahan lagi ya, baik itu menggunakan FOC ya atau field oriented control, atau kita pakai yang tipenya itu 6 steps. Contohnya gini, gimana caranya kita bisa dapat gelombang yang seperti ini gitu kan. Nah melalui penyaklaran ini tuh gimana. Nah ini ada rumusnya dan ada persamaan. Tapi rumus persamaannya saya bagi dulu ya, saya pecah ke materi selanjutnya, ke chapter selanjutnya. Nah nanti chapter selanjutnya mungkin materinya akan saya kirim aja ya ke teman-teman ya.
Dan untuk UAS kita kita terakhir sampai di yang saya masukkan ya ke dalam soal ya, itu terakhir hanya sampai di pengendalian V per F. Jadi BLDC ini tidak masuk ya, sayangnya ya. Tidak saya masukkan, nggak apa-apa, biar agak manusiawi lah. Modelnya seperti itu. Jadi kita terakhir sampai V per F saja. Oke, sip. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, terima kasih. Sampai sini silakan ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian terkait BLDC. Saya kasih waktu sekitaran 5-10 menit lah. Kalau tidak ada nanti kita langsung bahas apa namanya ini yang soal contoh soalnya ya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait BLDC silakan. Oke, Diki. Oke, silakan Diki. Izin bertanya Pak Lutfan, sebelumnya untuk yang BLDC kan tadi menggunakan sensor Hall ya Pak. Nah, ketika sensor Hall ini tidak baik, bagaimana pengaruhnya itu loh? Ketika ada perubahan beban mendadak atau fluktuasi dari suhu motor BLDC sendiri itu Pak. Sebelumnya terima kasih Pak. Ya, terima kasih Diki. Jadi memang untuk sensor ini adalah spearhead ya atau ujung tombak untuk menentukan kira-kira kapan aktif pasang IGBT atau pasang switch-nya itu. Jadi kalau misal sensornya ini sudah broken ya atau sudah rusak, biasanya kalau misalnya teman-teman menggunakan apa namanya ini, menggunakan controller yang biasa ya modelnya itu ya, itu biasanya memang dia akan ada mitigasi khusus dari programnya. Jadi di program itu nanti dia hanya akan mengoptimalkan atau menggunakan 2 sensor itu saja. Biasanya sih seperti itu. Artinya kamu akan tetap bisa jalan, modelnya begitu ya. Misalnya kamu pakai skuter listrik ya, tahu-tahu di mana namanya ini, digombel, wah sensormu putus satu ya, misal seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya memang agak bagus, itu kontrolernya itu dia sudah ada mitigasinya lewat program. Nah, cuman memang kalau secara teori, kalau misalnya itu sampai putus, ini biasanya pasti akan mengganggu di salah satu fasenya saja. Jadi misalnya salah satu fase itu tidak akan on, jadi dia nggak akan bisa aktif. Nah kalau misalnya nggak bisa aktif, artinya dari 3 pasang IGBT tadi ya, kan ada 6 tadi ya, satu pasang isinya 2. Misalnya ada 6, nah yang terjadi ya apa namanya ini, pasti salah satunya tidak aktif. Nah sebentar ya, ini saya, nah mana ya, yang kelihatan langsung. Nah ini ya. Nah ini jadi nggak aktif. Nah kalau misalnya dia posisinya sudah salah satu fasenya ini ya, satu sensornya ya, misalnya SC-nya off misalnya 0. Nah ini otomatis di sini ini juga mati ya teman-teman ya. Jadi sinyalnya ini juga akan mati. Artinya terjadi unbalance atau terjadi tidak kesetimbangan fasa. Nah kalau sudah terjadi tidak kesetimbangan fasa, nah ini yang repot ya modelnya itu. Nah kalau misalnya sudah terjadi tidak kesetimbangan fasa, maka di dalam netral, nah ini saya masuk sedikit ya ke analisis sistem tenaga, posisinya di power ya, ini ilmunya orang PLN. Di netral ini pasti akan terjadi peningkatan arus yang cukup signifikan. Nah kalau misal terjadi peningkatan arus yang cukup signifikan dan kita terus-terusan gas terus ya, kita throttle udah gas terus, udah sampai gombel kan, naik teruslah gas gitu kan posisinya. Nah ini kalau misal arusnya terlalu gede dan arus terlalu besar ini ternyata tidak kuat ditahan oleh lilitan yang harusnya itu ampernya itu arusnya itu maksimal misal 1000 ampere, karena ada satu fasa yang putus. Nah di netral ini posisinya itu bisa naik mendekati sekitar 4,7 kali lipat. Nah ini besar banget. Nah harusnya speknya 1000 ampere maksimal 1500, yang lewat 4000 ampere. Wah nangis ya kabelnya ya. Nah tangisannya berbuah panas ya. Nah kalau udah panas biasanya nggak lama juga nanti akan terbakar. Tapi kalau misalnya di mana sistem yang agak bagus, nah biasanya dia juga sudah dilengkapi sama early warning ya. Jadi biasanya sudah dikasih tahu kalau misalnya ada sedikit kerusakan ya, atau misalnya ada indikasi munculnya kerusakan ya di sensor tertentu. Nah kalau misalnya dipaksain nanti apa nama ini akan terjadi sesuatu. Dan biasanya juga di dalam itu ada sensor suhu juga. Kalau misalnya sensor suhunya sudah merasa bahwa temperaturnya di ambang batas yang diizinkan, biasanya di sistem juga akan shut off ya, akan mati, modelnya seperti itu. Jadi terpaksa kamu harus menuntun ya, atau harus ya nuntun skutermu ya naik gombel, modelnya seperti itu. Jadi memang secara sekilas itu begitu ya siapa namanya Diki, dan itu memang benar-benar bergantung dengan
sistem ya atau kompleksitas program yang memang kamu masukkan ke sana. Cuman efeknya itu lumayan besar ya teman-teman untuk sensor ini karena memang kalau misalnya dia tidak ada sistem triggering ya, artinya driver itu hanya bisa benar-benar aktif lewat sensor, misal kayak gitu ya programnya ya, by programnya begitu. Maka nanti ini pasti akan bermasalah. Modelnya gitu, pasti akan bermasalah. Masalahnya akan berat atau serius, posisinya begitu. Tapi kalau misalnya dia programnya agak bagus, yang ada apa namanya ini fungsi optimasinya ya atau optimalisasi sensornya, biasanya walaupun ada satu sensor yang kacau ya, yang rusak misal begitu, nanti apa namanya ini di dalam programnya itu dia akan melakukan prediksi atau melakukan pengestimasian. Oke, tadi sebelumnya itu misalnya ya sensor A itu aktif setiap 1 detik, sensor B itu aktif di 2 detik selanjutnya. Berarti sensor C harusnya aktif di berapa detik, melihat kecepatan RPM atau kilometer per jamnya. Kira-kira RPM-nya berapa? Posisinya seperti itu. Jadi ada kemungkinan C itu diestimasi harusnya dia aktif di sekian detik kemudian gitu. Saat misalnya yang A itu aktif di detik pertama, kemudian yang sensor B itu aktif di detik ke-3 misal gitu ya. Berarti kan selisihnya 2 ya. Maka sensor yang C harusnya aktif di detik ke-5. Nah, ternyata sensor yang C nggak aktif. Nah, jadi biasanya program akan langsung ngambil alih dan dia akan mengaktifkan secara warning ya, secara apa namanya ini, terpaksa begitu ya, terpaksa demi keselamatan umat ya. Nah, otomatis harus diaktifkan buat yang C ya, yang C harusnya akhirnya IGBT-nya on ya. Modelnya seperti itu punya sensor. Tapi kalau misalnya kamu pakai skuter yang murah meriah ya, posisinya ya, kamu dapat dari Jalan Sehat ya atau lain-lain, waduh nggak tahu lagi lah itu ya. Tapi intinya seperti itu ya, apa kalau dari sisi analisa kesetimbangan daya yang pertama, yang kedua adalah dari sisi program ya atau sistem. Modelnya begitu. Ada feedback silakan Diki atau teman-teman yang lain juga boleh. Terima kasih Pak Lutfi. Ya, sama-sama Diki. Oke, sip. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait BLDC ini? Materinya sederhana ya, saya kira ya. Cukup simpel lah. Karena kita sudah logikanya kita sudah apa? Sudah terbangun ya saat motor induksi begitu. Oke, jika tidak ada lagi yang bertanya, kita akan langsung masuk ke apa namanya ini yang selanjutnya ya. Kita masuk ke sini sebentar. Ini share screen-nya mana ya, share screen? Oh ini. Oke, kita bahas dulu soalnya. Oh ya, oke, sip. Ini di chapter 7. Nah, oke, jadi teman-teman bisa buka di chapter yang ke-7 ya. Modelnya itu mana ya chapter 7 ini? Oh ya, ini chapter 7. Oke, sip. Ya. Oke, gimana teman-teman, sudah kelihatan ya posisinya ya? Kelihatan Pak. Oke, sip. Ya, jadi kita langsung saja teman-teman. Jadi ya, ini saya langsung state ya biar nanti nilainya agak bagus ya. Nah, ini saya bedakan ya yang saya kasih kisi-kisi sama saya kasih soalnya langsung. Nah, soal 1 ini saya kasih soalnya langsung ya. Nah, soalnya langsung ya, artinya ini nanti besok memang akan keluar soalnya. Jadi nanti akan ada contoh losses kehilangan daya pada motor induksi ya dan beri penjelasan. Jadi tolong teman-teman ya besok ya, tolong kamu catat ya, kamu apa namanya, teman-teman bisa notes ya posisinya apa saja ya, contoh losses kehilangan daya pada motor induksi ya, terus kamu kasih penjelasannya. Itu sudah saya kasih ya di chapter 7 ya kayaknya ya. Perasaan saya kok chapter 7 ya. Nah, ini ya, ini adalah contoh lossesnya seperti itu. Ya, contoh ya, stator copper loss. Nah, daya hilang pada lilitan stator. Pokoknya seperti itu. Nah, kamu jelasin ya. Nah, apa yang dimaksud seperti itu ya. Oke. Nah, tolong dijawab kalau misal soalnya cuma butuh 1 saja, sebutkan 1 contoh. Jangan ditulis 2, 5, 10 ya.
Jangan, sebutin satu aja ya, saya sudah cukup ya. Posisinya seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Terus kemudian, nah ini kemudian saya kasih contoh. Nah, ini juga sama ya untuk motor induksi. Jadi semua ini untuk tentang motor induksi ya, teman-teman. Dan untuk kontrol kecepatannya sendiri, kita pakai kontrol kecepatan V per F ya. Jadi ada 2 soal nanti yang V per F, satunya hitungan, satunya terkait masalah grafik. Nah, jadi grafiknya V per F ya, teman-teman nanti tolong bisa dipelajari. Nah, tapi sebelum V per F, oh ya ini sebentar, untuk motor induksi, ini masih motor induksi dulu, chapter ke-7 ya, chapter ke-7. Nah, teman-teman nanti teman-teman akan diminta untuk menghitung torsi, posisinya seperti itu. Nah ini nggak saya sebut ya posisinya, tapi yang penting antara slide 35 36 lah, antara dua ini ya gitu. Nah, ini masing-masing torsi baik keadaan starting atau beban penuh itu ada beberapa variabel ya, atau nilai yang harus teman-teman cari ya. Misalnya di sini ada nilai X. Nah, nilai X itu cara carinya seperti apa ya modelnya ya. Terus kemudian misal di sini ada nilai E. Nah, nilai E itu cara carinya seperti apa. Nah, gitu kan posisinya. Nah, kalau misalnya ditanya nanti ada nilai NS, nah nanti silakan dicari ya nilainya seperti apa. Intinya di slide ini sudah lengkap ya posisinya ya. Nanti silakan dicatat slide-nya ya, silakan dicatat itu secara efektif itu kalau mau itu ya di atas slide 18 mungkin ya, di chapter 7 itu. Nah, itu nanti silakan dicatat. Di sini bertabur rumus-rumus yang luar biasa membantu lah ya posisinya itu. Nah, tenang ya Kak, nggak susah kok, nggak susah ya teman-teman ya. Oke, jadi begitu. Kemudian kita masuk ke chapter selanjutnya. Jadi di motor induksi chapter 7 ini nanti ada dua soal ya, ada 2 soal. Begitu, satunya teori saja, sebutkan satu contoh tadi ya, satu contoh losses daya, dan satunya adalah menghitung torsi ya, posisinya ya. Oke. Ayo jangan sampai salah ya teman-teman ya, nemen ya kalian ya besok ya, parah ya. Kalau sampai salah, saya sudah kasih ininya ini, saya sudah kasih bocoran. Posisinya udah kayak joki ini saya ini ya. Terus apa lagi ya? Sebentar ya, saya berhenti berbagi. Nah, ini saya kasih yang chapter 9. Nah, ini chapter 9. Saya modelnya ya. Nah, oke. Di chapter 9 nanti silakan teman-teman bisa buka ya, begitu ya. Nanti akan ada 2 soal juga. Yang pertama nanti teman-teman diminta untuk menghitung kecepatan ya. Jadi tolong nanti misalnya berapa kecepatannya, atau misal diketahui kecepatannya, nah kira-kira berapa frekuensinya, atau frekuensi diketahui kira-kira berapa kecepatannya. Posisinya seperti itu. Nah, ini dikit kok ya rumusnya di sini ya. Nah, terus kemudian di sini nanti teman-teman juga diminta untuk mana ya. Nah, di sini ya posisinya itu teman-teman juga diminta kira-kira kalau misalnya nilai fluxnya itu sekian, berarti tegangannya berapa, atau kalau misal diubah nilai tegangannya sekian, fluxnya berapa, atau kalau misalnya fluxnya dan tegangan diketahui, frekuensinya berapa. Nah, biasanya seperti itu, nanti akan seperti itu posisinya, jadi cukup sederhana. Dan yang terakhir, nah ini saya state ya, pasti nanti akan keluar grafik. Nah, akan keluar grafik ya, posisinya teman-teman diminta untuk menjelaskan grafik. Modelnya begitu. Jadi nanti kira-kira bagaimana perubahan torsi kecepatannya terhadap frekuensi misalnya. Kira-kira itu bagaimana? Nah, tolong diceritakan ya, posisinya seperti itu. Saya sudah pernah menjelaskan ini. Oke, jadi sekilas seperti itu. Saya kira untuk perhitungannya juga cukup dasar ya. Di sini nggak ada trigonometri dan kawan-kawannya ya. Saya kira besok ngerjainnya cepat lah ya. Saya kira itu posisinya. Oke, jadi
Ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk soal besok posisinya? Terus untuk apa ya namanya? Untuk ininya sendiri peraturannya sendiri ya sudah saya berikan ke perwakilan dan ke Putri juga tadi. Untuk sifatnya itu terbuka ya. Jadi tolong teman-teman bisa membawa buku atau kertas catatan tulis tangan. Saya prefer buku ya. Jadi tolong di buku ya. Bukunya disimpan yang rapi, yang bagus ya. Karena soft file itu bisa hilang suatu saat. Print-printan itu biasanya ya gampang hilang ya posisinya ya. Tahu-tahu jadi coret-coretan, jadi bungkus kacang. Nah, tapi kalau misalnya buku ini biasanya jarang ya posisi modelnya itu. Jadi tolong nanti ditulis di buku, kamu tulis tangan dan tolong jangan ada print-printan atau fotokopi ya, kamu clipping ya, kamu potong-potong, tolong digambar pakai tangan. Kamu harus kembali lagi ya, kita harus merasakan feel sebagai manusia ya. Biarkan tangan-tanganmu yang bekerja, jangan komputer atau tinta-tintanya printer ya. Modelnya seperti itu. Oke, terus nggak boleh bawa HP ya, nggak apa-apa bawa HP tapi nggak boleh dipakai ya selama jalannya ujian. Tablet, laptop, Pak, berarti Mbak PC boleh, nggak boleh juga Mbak PC ya. Terus kemudian, nah ini ya tolong jangan pinjam kalkulator ya selama proses ujian. Nah tolong ya yang Pak saya nggak punya kalkulator, ya coba tanya pacarmu lah atau siapa yang mana tahu dia punya kalkulator ya kan modelnya itu. Jadi nanti tolong jangan dan tidak diperbolehkan meminjam kalkulator. Posisinya seperti itu. Oke, besok jam 11.30 ya sampai jam 1 kayaknya. Good luck untuk teman-teman sekalian. Semoga lancar semua. Tidak ada kendala dan juga bisa selesai sesuai dengan usaha yang sudah teman-teman lakukan. Terima kasih teman-teman sudah bekerja sama ya sampai semester berakhir ini. Saya mohon maaf sebelumnya banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan yang sudah saya bikin ya selama proses perkuliahan. Maaf sekali tidak ideal. Saya sudah katakan berkali-kali permintaan maaf ya karena memang saya sendiri juga sadar ya, saya nggak bisa membelah diri posisinya itu, jadi saya juga bingung ya mau gimana. Tapi intinya apapun itu semoga ilmunya ya, jadi nilai itu kan slow ya, nilai itu slow lah. Saya dulu juga IPK 2,9 aman posisinya. Nah, apalagi IPK-nya 3,8, 3,9 wah ya. Oke, jadi insya Allah intinya bisa. Yang penting ilmunya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di medan perang. Besok saya akan coba sambangi ya beberapa kelas. Oke, selamat malam, selamat belajar atau beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih.